Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini, para pembelajar yang saya sangat hormati. Kita akan ngomong sesuatu ini agak abstrak tapi sangat menarik. Apa itu? Kita akan bicara tentang nilai, etika, dan moralitas. Ini agak absurd, tapi menjadi menarik. Karena apa? Orang-orang ngomong, "Wih, ini tidak sesuai dengan nilai-nilai norma kita, etika." Wah, ya, tip ngomongnya bagus, tapi kita nggak tahu yang dimaksud nilai itu apa, norma itu apa, dan etika itu apa. Nah, secara umum seperti itu, nilai itu adalah yang dipegang oleh seseorang pribadi. Dia akan mempengaruhi persepsi, sikap, motivasi, perilaku, termasuk cara kerjanya. Nilai itu sendiri sangat yang dipegang dengan baik oleh dia dan diprioritaskan. Mari kita lihat secara lebih detail. Menurut definisi, nilai itu ada beberapa. Kita ambil sedikit. Sedikit ngomong, nilai adalah keyakinan yang bertahan lama tentang sesuatu yang dianggap penting, berharga, ada di dalam dirinya, mempunyai arti, yang dia ingin untuk melakukan itu, ingin mencapai itu, dan menjadi tujuan utama dia, prioritas. Itu menurut Sigit. Robbins ngomongnya lain, nilai atau values adalah modus atau pola perilaku atau dari satu eksistensi dari keberadaan dia yang dia sukain secara khas, dia suka itu, dia ingin seperti itu, ya. Dibandingkan dengan modus atau perilaku-perilaku yang lainnya, ya. Dia memilih itu, maka itu disebut nilainya, menjadi keinginan dia, menjadi prioritas dia. Oke, nah, bagaimana antara nilai dan norma? Norma itu ada yang nilai tadi kan individu. Kalau diterima oleh masyarakat umum itu jadikan, itu namanya norma. Kalau nilai itu individu, tapi nilai itu kemudian diterima oleh banyak masyarakat dan dijadikan pedoman, maka itu beralih menjadi norma. Ya. Nah, begitu menjadi norma, maka dia akan punya aturan-aturan. Siapa yang menurut akan dapat apa, siapa yang melanggar akan mendapat apa. Ya. Jadi ada janjinya, sesuatu yang akan didapat kalau dia melakukan, ada ancaman atau sanksinya kalau tidak uh, melakukannya. Apa yang didapat bisa diterima, dipuji, ya, bisa dihargai. Kalau melanggar, apa? Dihukum, dimaki, diucilkan, diasingkan, tidak diterima. Nah, Indra bilangnya ada yang disebut nilai subjektif sama nilai objektif. Ya, nilai subjektif itu adalah yang memenuhi individu tadi. Nilai objektif ada pada segala sesuatu. Artinya bukan cuma satu individu tadi. Robbins membedakan nilai terminal sebagai tujuan akhir dan instrumental, caranya capai tujuan. Jadi ada yang jangka panjang itu namanya terminal, instrumental itu langkah-langkah apa yang harus dicapai untuk mencapai yang panjang tadi. Oke, kita lihat nih nilai instrumental dan nilai terminal. Sorry, Anda sudah bisa kan ya nilai objektif dan nilai subjektif ya. Nilai subjektif itu sangat tergantung pada orang. Setiap orang itu bisa menilainya sendiri-sendiri. Nilai objektif adalah semua orang melihatnya setuju. Contoh-contoh. Secara umum 1 tambah 1 itu berapa? Orang yang akan jawab 2. Ya. Mau presiden, mau camat, mau maling, mau tukang becak, mau mahasiswa, mau dosen, mau satpam. 1 tambah 1 berapa? 2. Nggak ada, dia bilang 1 tambah 1 itu tergantung. Sampai ngasih saya duit berapa? Kalau sampai ngasih duit 10.000, jadi 3 boleh. Enggak gitu. Nah, itu menjadi nilai-nilai yang objektif. Semua orang bisa menerima tanpa perlu banyak berdebat. Oh ya, betul. Gitu. Ya, nah, masuk lagi kita ke terminal sama instrumental. Ini contoh paling gampang. Kalau nilai instrumental dia mencapai tentram, maka terminalnya dia akan merasa bahagia. Kalau dia lulus ujian,
Ya, nilai aku lulus ujian, instrumentalnya mencapai lulus ujian, maka dia bisa bekerja. Sementara kalau dia udah bekerja, dia bisa kawin atau nikah. Nanti kalau sudah kawin, dia bisa punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Nah, yang paling akhir bahwa dia mati husnul khotimah umpamanya, mati dengan tenang, masuk surga, itu disebut nilai terminal. Ya, nah, bagaimana kita melihat menurut Michael Moore ada 6 macam nilai values menurut Moore ini. Satu primer dan sekunder. Berdasarkan maka dia akan ngomong tentang mana yang utama, mana yang kedua, mana yang prioritas satu, dua, tiga dan sebagainya. Oke? Itu berdasarkan cara dia berpikir, terus berangan-angan usahanya dan tingkat kepuasannya. Maka dia akan bikin prioritasnya, mana yang utama, mana yang berikutnya. Primer, sekunder. Yang kedua adalah semu dan real. Ya, seolah-olah dia ngikutin, tapi ternyata enggak. Ada yang begitu kalau yang semu itu. Artinya, contoh. Wih, kelihatannya dia beribadah dengan takut. Wah, ini orang beriman. Ya, ternyata enggak. Yang dia maksudkan adalah supaya dia dianggap sebagai orang beriman, sehingga kalau dia mau nipu lebih gampang. Bisa begitu. Ya. Jadi nilai semuanya itu adalah dia, supaya kelihatan beriman. Kalau dia memang benar-benar akan beribadah, maka itu adalah nilai real. Kemudian ada nilai terbuka dan tertutup. Terbuka itu artinya di segala sesuatu, lintas waktu. Tapi kalau yang eh, tertutup, dia cuma di periode-periode atau situasi tertentu saja. Oke? Nah, eh, tadi 3, sekarang yang keempat. Positif negatif tentu saja adalah kita tahu lah kalau positif itu segala sesuatu yang sifatnya menuju kebaikan, terus kemudian berpikirnya yang baik-baik saja, balikannya adalah negatif. Kemudian ada orde. Orde itu adalah orde itu semacam semacam penggolongan ya orde itu. Jadi dia akan eh, dia pada waktu menolong orang lain hampir seperti tadi yang semua dia menolong orang lain. Tapi kan bisa karena dipuji karena nah, begitu dia dia tidak karena ikhlas itu tadi nggak ingin dipuji. Nah maka dia mempunyai order atau level yang lebih tinggi dari yang lainnya. Apa? Yang lainnya itu adalah menolong tapi ingin dipuji. Dia punya level order yang lebih tinggi dari situ. Kemudian nilai relatif dan absolut. Relatif itu hanya pada orang-orang dengan spesifikasi tertentu. Oke? Okay? Kalau absolut itu semua orang dianut secara mutlak. Ya, balik lagi satu tambah satu. Kalau nilai absolut itu secara umum orang akan ngomong satu tambah satu dan dua. Tapi beberapa orang, terutama orang-orang IT, orang-orang matematika, satu tambah satu dia akan ngomong tergantung. Satu tambah satu bisa 10. Lu kok bisa 10? Karena saya menggunakan bilangannya biner. Biner itu kan cuma satu dan nol. Satu tambah satu maka jadinya satu nol. Kalau tambah satu jadinya satu nol satu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang spesifik, nah, dia punya sedikit perbedaan ukurannya. Tapi kalau yang umum itu disebut absolut. Ya. Bilangan biner berbasis dua sama kalau yang Anda tahu tua gapat malam jawaban lalu 0 sampai 9 itu berbasis 10. Oke. Nah, bagaimana dengan etika dan moral? Etika sendiri sama moral seperti biasa sering dicampur aduk. Ingat ya, sebagaimana saya dulu tanya, apa bedanya efektif sama efisien? Bingung kan? Karena biasa dijadikan satu, bingung apa bedanya. Nah, demikian juga dengan etika dan moral. Sebenarnya dia punya perbedaan. Kalau etika itu adalah lebih ke arah kebiasaan atau watak. Kalau moral
adalah cara hidupnya. Ya, kita lihat dari asal dasarnya etos, kebiasaan atau watak, moral itu cara hidup. Kalau etika itu harus punya landasan ilmu yang mempelajari nilai-nilai. Pokok permasalahannya apa dalam hal menurut itu. Maka dia mempunyai etika. Etika itu terkait dengan situasi dan keilmuannya. Kalau moral itu lebih pada karakter dan sifat individunya. Nah, maka etika itu bisa berubah-ubah karena apa? Ilmunya berubah-ubah. Tapi moral itu lebih inherent, lebih masuk ke dalam karakter atau sifat individu yang bersangkutan. Nah, maka kita lihat secara umum ya, apa bedanya etika, moral, moralitas. Etika itu mempelajari nilai-nilai manusia beserta pembenarannya. Alasannya apa itu, apa? Itu dia akan ngomong dalam konteks disiplin ilmu. Kalau moral pada karakter dan sifat manusia, apa? Terutama eh, yang dia lakukan di luar peraturan yang ada. Ah, itu moralnya gimana? Nggak dilarang, tapi kayaknya nggak pantas deh. Nah, itu moral. Moralitas pada dia bikin semacam pagar-pagar untuk orang disebut bermoral. Tapi pagar-pagarnya nggak jelas. Relatif abstrak. Tapi dia semacam pagar-pagar. Umpamanya moralnya itu adalah sopan. Ya. Tapi sopan itu kayak gimana? Maka mereka bikin sopan itu antara ini sampai ini. Mana tepatnya ya bergerak di antara. Tapi ada pagarnya. Kalau lewat dari ini sudah tidak sopan. Ya, itu adalah pagar-pagar moralitas. Ya, kalau di dalam organisasi etika itu adalah uh, modal utama untuk mencapai kebijakannya, membentuk struktur organisasi serta manajemennya. Kenapa? Kalau dia tidak dilaksanakan pada etika, maka tujuan kebijakannya jadi apa? Jadi subjektif untuk kepentingan diri sendiri. Struktur organisasi berdasarkan apa yang dia suka. Manajemennya ya pokoknya menguntungkan saya, menyenangkan hati saya. Tercapai atau enggak itu menjadi nomor dua. Makanya etika itu penting di dalam satu organisasi. Adapun nilai, ini nilai itu adalah karena itu keinginan yang terdalam, maka itu menjadi pendorong utama, menjadi motivasi, menjadi bahan bakarnya untuk dia bertindak. Itu adalah spirit utamanya. Ya. Itu nilai. Nah, contoh instrumental. Balik lagi instrumental sama terminal tadi. Nilai instrumental. Orang itu akan cari cara untuk pengeluaran biaya supaya efisien. Contoh, pada waktu orang sembahyang, sholat, dia khusyuk apa supaya mendekatkan diri. Ingat ya? Khusyuk, kenapa? Untuk mendekatkan diri. Itu instrumental. Terminalnya apa? Mendekatkan diri. Nanti kalau udah mendekatkan diri, apa-apa. Biar rendah juga begitu. Lulus ujian. Oh, gimana cara aku lulus ujian? Gimana cara aku belajar giat? Belajar giat itu supaya dia lulus ujian, nilainya bagus. Anda juga gitu. Kalau ada sontoloyo tapi tetap masuk gitu, jawabnya ngawur-ngawuran, insya Allah tetap lulus tapi C. Kalau yang penting lulus Pak, iya C. C itu sekarang itu orang merem, ah, C ini karena udah kuliah. Hati ya, jangan lulus sekedar lulus. B aja itu sudah sebenarnya nggak bagus. Anda harus A. Kenapa? Saingan Anda lebih banyak A. Kalau Anda cuma B, C, B, apalagi C, wah nggak laku nanti. Ya. Nah kalau yang terminal kayak gimana? Nih, satu dia bahagia, dia akan mencari kebahagiaan. Nah itu ada terminal apa? Ujungnya dia kepingin bahagia itu tadi. Dia ingin penghargaan. Maka dia melakukan apa-apa. Supaya apa? Supaya dia diakui prestasinya, dihargai. Oh sip, jagoan.
masuk surga, itu juga ada nilai-nilai akhir yang ingin dicapai. Terminal. Bagian subjektif, ya. Kalau nilai subjektif itu dianggap memenuhi kebutuhannya pada satu situasi tertentu pada waktu tertentu. Kalau objektif itu pada berbagai waktu dan situasi. Itu nilai objektifnya. Positif, negatif, eh, cara memandangnya dia eh, berprasangka baik, ya itu positif. Cara memandangnya dia curiga, curiga song istilahnya, itu namanya negatif. Ya, sudon khusnudon kalau bahasa sebelah sononya. Nah, nilai ini seperti kita tadi lihat, itu kan dia menjadikan motifnya orang bergerak. Oleh karena itu, nilai ini harus dibentuk. Kenapa? Supaya menjadi pedomannya untuk bagaimana nanti dia bertindak. Bagaimana dia mengambil keputusan. Bagaimana dia berhubungan dengan orang lain. Bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nilai ini harus ditanamkan. Seperti apa? Nah, itu tergantung dari persepsi yang timbul di dalam lingkungan tersebut. Oke, nah moralitas juga moralitas ya itu sangat tergantung demikian juga etika itu sangat tergantung tadi dia memperhatikan kepentingan orang lain nggak. Kalau moralnya rendah maka dia lebih banyak kepentingan diri sendiri. Dia tidak memikirkan orang lain. Tapi kalau moralnya tinggi dia akan memikirkan dampaknya terhadap orang lain seperti apa. Nah, moralitas tadi sebenarnya bagaimana dengan etika dia akan membuat kebijakan di dalam organisasi tadi bisa efektif atau bisa kacau balau. Ya, seperti saya bilang, tujuan bisa gagal. Kenapa? Kalau dia mementingkan diri sendiri, apa-apa belum nggak bisa dipercaya. Gini, gitu. Paling buat perutnya sendiri. Itu paling buat tabungannya sendiri. Itu korupsi. Itu udah repot udah. Ya, ada moralitas dan etika itu harus dijaga. Kalau relatif ada hanya spesifikasi orang tertentu, kalau absolut itu untuk semua orang. Tadi sudah kita jelaskan. Orde itu adalah, ini ada ya kita lihat. Yang pertama adalah dari dirinya sendiri. Ya. Dia melakukan ini kenapa supaya tidak ini. Yang kedua itu adalah eh, yang kedua adalah mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang pertama adalah orang yang melakukan, nilai keduanya adalah mendorong orang lain untuk melakukan yang dilakukan orang pertama. Nah, itu adalah orde keduanya, langkah keduanya. Oke, semu dan real. Ya, ini apa? Seolah-olah dia percaya, sebenarnya dia enggak. Tapi kalau real itu benar-benar menginginkan. Jadi kalau yang semu ini adalah berkepura-puraan. Bahasa lain. Seolah-olah, kata-kata dasar seolah-olah, palsu. Oke, kalau real itu sejatinya memang sebenarnya dia mau melakukan itu. Ya, jadi nilai, moral, etika, norma itu menjadi penting, moralitas yang akan memorali manusia di dalamnya dan kualitas dari apa yang diputuskan di dalam organisasi tersebut. Ini terutama ada di top manajemen. Ya, tapi bukan berarti top manajemen. Top manajemen itu memberi contoh. Ya, terus gimana dia turun sampai ke bawah. Top manajemennya bagus tapi moralitas yang dibaca jelek ya repot juga. Maka bagaimana top manajemen dari menetapkan nilai, norma, etika, moralitas sehingga bisa diterima sejalan inline dengan struktur-struktur individu yang di bawah. Gimana caranya? Maka dilakukan transformasi, maka dilakukan pengaruh dari organisasi kepada individu tersebut. Saya rasa demikian. Moga-moga cukup jelas. Seperti biasa, kalau nggak jelas ya inilah masuk ke e-learning lah.
Kalau mau WA juga boleh. Oke, ingat ya, jangan keluar dari konteks. Jawab dari pertanyaan, oh, coba ngawur. Mohon maaf lahir batin, moga-moga kita dapat manfaat. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.